Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat rehat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Toraya, edisi Sabtu 25 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berjumpa dan saling menguatkan iman melalui program Rehat Gereja Toraja Tangerang. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya sehingga firman tersebut dapat menjadi suluh dan pedoman bagi kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbet itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu bertanyalah ia kepada mereka, "Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?" Jawab mereka kepadanya, "Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia, "Itu Elia, orang Tisbet." Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit
memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Judul renungan kita adalah akibat kekerasan hati. Dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa yang ada pada dirinya atau orang lain, seseorang akan sulit menerima teguran dan nasihat. Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan akan diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Yeremia 17 ayat yang 7. Raja Ahazia adalah contoh dari sekian orang yang diceritakan dalam Alkitab yang telah berpaling kepada penyembahan berhala, bahkan tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh abdi Allah, yakni Elia. Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya, menyembah kepada Baal, yang mengakibatkan Israel berdosa dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahazia bahwa dia adalah abdi Allah yang pernah melawan 450 Nabi Baal, pendukung Izebel di Gunung Karmel. Namun ia tetap menolak teguran Elia, dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal Zebub untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialami. Akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan, dan karena keangkuhannya, para pasukan yang memaksa Elia untuk menghadap raja, maka melalui doa Elia, Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Amos 5 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup." Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Selagi ia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Amin.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah dianugerahkan kepada kami. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Berkati kami Tuhan dalam setiap rencana-rencana kami, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Kami yakin percaya Tuhan bahwasanya kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Demikian juga Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kami alami, mulai dari sakit penyakit, kedukaan, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Berikan kami kekuatan, mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap pergumulan yang sedang kami alami. Ampuni setiap dosa, ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan. Kami yakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.